Mohon perkenan tim Kensling untuk dapat memutarkan Kensling Infak Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan langkah kaki dan ayunan tangan kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini menjadi catatan amal baik di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya yang insya Allah akan selalu berusaha untuk istiqomah melaksanakan segala ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat Idul Fitri dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Maklumat yang pertama, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib Idul Fitri yaitu Ustadz Muhammad Sofwan Abbas LC MA, sedangkan imam sholat Idul Fitri akan dipimpin oleh Ustadz Mahmud Yusuf Al-Hafidh, dan alhamdulillah keduanya telah hadir di tengah-tengah kita. Maklumat yang kedua, tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Setelah imam takbiratul ikhram yang diikuti oleh makmumnya, kemudian imam membaca doa iftitah dan dianjurkan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan diantara tiap-tiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan pada rakaat kedua setelah imam berdiri kemudian dilanjutkan dengan takbir sebanyak 5 kali. Dan di antara tiap-tiap takbir membaca seperti pada rakaat pertama yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah salat Idul Fitri diwajibkan untuk dapat duduk di tempat untuk mendengarkan khutbah sampai selesai, karena khutbah merupakan rangkaian kesatuan dengan salat Idul Fitri. Pada waktu pulang disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda dengan pada waktu berangkat. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, karena selama hayat Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan bagi wanita yang sedang berhalangan haid atau nifas dianjurkan untuk hadir mendengarkan khutbah Idul Adha. Salat Idul Fitri dianjurkan pelaksanaannya dilaksanakan di lapangan terbuka yang dimulai setelah matahari terbit sampai masuk waktu zuhur. Sebelum berangkat menuju tempat salat Idul Fitri, disunahkan untuk mandi, sarapan terlebih dahulu, serta dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik dan menggunakan wangi-wangian. Selama perjalanan menuju ke tempat salat, dianjurkan untuk terus mengumandangkan takbir, dan ketika sampai di tempat sholat, langsung duduk dan mengatur saf sesuai tanda hijau yang sudah diatur oleh Satgas Al-Muhajirin. Dan jemaah dimohon untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Serta disunahkan untuk membaca takbir bersama-sama
menunggu waktu sholat Idul Fitri dimulai. Tidak perlu melakukan sholat sunnah apapun karena tidak ada sholat sunnah apapun sebelum dan sesudah sholat id, atau kecuali bagi para jemaah yang berada di dalam masjid yang disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Maklumat yang ketiga, jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan bersama sambutan atas nama panitia kegiatan Ramadan 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Saudara Rahmat Rizky Haryanto, untuk melaporkan kegiatan bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izinkan saya selaku penyelenggara kegiatan bulan Ramadan Masjid Al-Muhajirin untuk menyampaikan laporan akhir kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin selama bulan Ramadan. Kegiatan tersebut meliputi 1. Tarhib Ramadan. Acara ini merupakan kegiatan menyambut bulan suci Ramadan dengan mengundang semua warga sekitar dan warga komplek perindustrian. Dalam Tarhib Ramadan ini terdapat 3 rangkaian acara. Di antaranya yang pertama, doa bersama malam nisfu Sa'ban yang telah terlaksana pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 ba'da salat maghrib yang dipimpin oleh Ustadz Miftahur Razak Al-Hafiz. Yang kedua, kajian syuruk yang telah terlaksana pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 ba'da salat subuh dengan materi 8 keistimewaan bulan Ramadan yang dibawakan oleh Ustadz Haji Dedi Martoni SPD MPD. Yang ketiga, pawai anak-anak. Kegiatan ini telah terlaksana pada hari Sabtu 18 Maret 2023 ba'da salat asar dengan jumlah peserta sebanyak 320 peserta. 2. Pesantren Ramadan. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 17 Ramadan 1444 Hijriah ba'da asar sampai ba'da maghrib, dilanjut dengan berbuka puasa bersama dan salat maghrib berjamaah. Peserta terdiri dari santri TPA Masjid Al-Muhajirin dan santri umum dengan jumlah santri sebesar 215 santri. 3. Tasmi ibu-ibu. Acara ini telah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 17 Ramadan mulai jam 7.30 sampai jam 10 pagi di Masjid Al-Muhajirin. Peserta terdiri dari tahsin ibu-ibu dan muslimah. 4. Buka puasa atau penyediaan takjil. Panitia kegiatan bulan Ramadan Masjid Al-Muhajirin menyediakan menu berbuka puasa setiap harinya berdasarkan jadwal yang telah dibuat untuk muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin mulai dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan 1444 Hijriah. 5. Salat tarawih dan tadarus. Pelaksanaan salat sunnah tarawih dilaksanakan sebanyak 8 rakaat 4 kali salam dan ditutup dengan 3 rakaat salat sunnah witir. Adapun tausiah atau kultum diadakan sebanyak 9 kali, yaitu setiap 2 kali dalam sepekan pada hari Sabtu dan Minggu, dan ditambah dengan kultum peringatan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan yang diisi oleh Ustadz M. Azam Sidki LC MSI. Untuk kegiatan tadarus dilaksanakan ba'da salat tarawih dan ba'da salat subuh, dan alhamdulillah hatam pada malam ke-27 Ramadan. 6. Kajian suruk. Kajian suruk merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin pada hari Sabtu ba'da subuh. Selama bulan Ramadan telah terlaksana 4 kali kegiatan kajian suruk di Masjid Al-Muhajirin. 7. Santunan yatim, piatu, dan duafa. Santunan ini merupakan kegiatan bulanan yang dilakukan di Masjid Al-Muhajirin. Adapun sampai saat ini terdapat 45 anak yang mendapatkan bantuan untuk keperluan pendidikan. Kegiatan ini telah terlaksana pada tanggal 18 Ramadan di Masjid Al-Muhajirin serta diisi dengan ceramah motivasi oleh Ustadz Gufron Harun MA.
8. Itikaf dan sahur bersama. Kegiatan ini dilaksanakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan pada malam-malam ganjil jamaah Masjid Al-Muhajirin yang beritikaf akan diselingi dengan salat tahajud berjamaah yang dipimpin oleh guru dan atau santri pesantren Baitul Quran dan ditutup dengan sahur bersama di teras Masjid Al-Muhajirin. 9. Penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Penerimaan zakat, infak, dan sedekah diterima oleh Panitia ZIS Al-Muhajirin pada hari ke-20 hingga hari ke-30 Ramadan, baik dengan penjemputan ZIS melalui transfer dan dengan konfirmasi serta membuka loket ZIS di teras Masjid Al-Muhajirin. Adapun pada tahun ini Panitia ZIS Al-Muhajirin telah menerima zakat, infak, dan sedekah dengan total Rp45.370.000 dengan rincian zakat fitrah berupa uang sebesar Rp21.445.000, zakat fitrah berupa beras seberat 362 kg, zakat mal sebesar Rp12.860.000, infak dan sedekah sebesar Rp6.005.000, fidyah sebesar Rp5.060.000. Dan alhamdulillah Panitia ZIS Al-Muhajirin telah menyalurkan dan membagikan seluruh zakat, infak, dan sedekah dari para jamaah kepada mustahik pada hari Kamis 20 April 2023 di teras Masjid Al-Muhajirin. 10. Salat Idul Fitri. Imam salat Idul Fitri akan dipimpin oleh Ustadz Mahmud Yusuf Al-Hafiz. Adapun yang akan menjadi khatib yaitu Ustadz Sofwan Abbas LC.MA. 11. Laporan kotak amal Masjid Al-Muhajirin selama bulan Ramadan. Pemasukan kotak amal dari tanggal 1 sampai 29 Ramadan sebesar Rp27.975.000. Adapun pengeluaran untuk biaya operasional kegiatan sebesar Rp27.465.000. Dan saldo akhir kotak amal penyelenggaraan kegiatan di bulan Ramadan sampai hari ini sebesar Rp510.000. Atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada para donatur yang telah ikut berpartisipasi baik dalam segi moral maupun material dalam kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin. Semoga amal kebaikan dari jamaah sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima dan kita semua diberikan panjang umur agar dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selain itu kami juga mengundang seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin demi menjaga kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Demikian laporan kegiatan bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian maklumat yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini. Dan Allah memberikan umur panjang kepada kita semua untuk dapat bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita atur saf kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahmud Yusuf Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi kathira,
wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Awsana tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim, ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu tanpa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya untuk kita semuanya. Marilah selalu kita zikirkan, senandungkan, basahi bibir kita dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan merenungi pengorbanan dan perjuangan beliau. Semoga semakin menguatkan kita menapaki jalan yang telah beliau gariskan, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita hingga kebahagiaan akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bergembira, kita berbahagia, bukan karena terlepas dari hal-hal yang mungkin banyak orang menganggapnya sebagai sebuah beban, sebagai belenggu yang membuatnya tidak bebas melakukan berbagai macam aktivitas. Sebaliknya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia karena merayakan kemenangan. Kita merayakan kemerdekaan. Kita terlepas dari belenggu-belenggu yang selama ini membuat kita salah dalam melakukan banyak hal. Kemenangan yang sangat besar, melebihi berbagai macam kemenangan lainnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengungkapkan kebahagiaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Apa yang kita dapatkan saat ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar dari apapun yang dikumpulkan oleh orang tersukses di dunia saat ini sekalipun. Karena itulah hal yang sangat besar itu layak untuk kita syukuri, untuk kita ungkapkan kegembiraannya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an diibaratkan dengan keluarnya kita semuanya dari kondisi yang penuh dengan kegelapan kepada kondisi yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur." Al-Quran yang selalu kita baca, yang selalu kita dengarkan dalam waktu yang lama, sering di bulan Ramadan ini, ternyata fungsinya,
adalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Adalah untuk memerdekakan kita dari kondisi kita kegelapan. Kita tidak bisa keluar dari suasana gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Qur'an sehingga kita terbebas, sehingga kita bisa mengetahui apa yang hendaknya kita lakukan. Kita mengetahuinya dengan benar, kita melaksanakannya dengan benar. Orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya Al-Qur'an, Allah ibaratkan awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fidh-dhulumati laisa bi kharijin minha. Beda sekali antara diri kita yang selalu berinteraksi intensif dengan Al-Quran di bulan Ramadan dengan orang-orang yang sampai saat ini masih berada dalam kegelapan, dan mereka, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui apa yang bermanfaat untuk mereka. Tidak mengetahui apa yang akan berakhir dengan kebahagiaan mereka. Yang mengendalikan dan menuntun mereka bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya kembali yakinkan bahwa setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan saja, kita membutuhkan cahaya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya kebutuhan materi berupa makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga butuh sediakan apa yang kita butuhkan agar selamat, agar bahagia dalam kehidupan kita di dunia sebelum di akhirat nanti. Dengan adanya Al-Quran, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bekali kita dengan akal. Manusia Allah Subhanahu wa taala bekali dengan akal. Dengan akal ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mengetahui mana yang penting dan mana yang berbahaya. Kalau akal kita masih murni dan kita mau mengikutinya, maka kita insya Allah akan menemukan Islam dan akan terus berpegang kepada Islam, akan hidup bahagia di dunia sebelum akhirnya hidup bahagia di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Walaupun kita semuanya mempunyai dua bekal yang Allah berikan kepada kita agar selamat di dunia ini, tetapi hal yang harusnya membuat kita lebih berhati-hati adalah ternyata kita memiliki banyak sekali sumber kegelapan dalam diri kita. Yang pertama diantaranya adalah nafsu kita, jiwa kita, yang hanya mengetahui hal yang kita senangi atau tidak disenangi. Kalau kita hanya berpegang kepada jiwa kita, nafsu kita, maka kita hanya akan melakukan hal yang kita senangi, dan kita pasti akan meninggalkan hal yang tidak kita senangi. Itu adalah sumber kegelapan, sumber kesesatan. Kemudian kita juga punya syahwat. Syahwat taunya hanya ingin atau tidak ingin. Kalau kita hanya berpegang kepada syahwat kita, kita hanya melakukan hal yang kita inginkan, dan kita tidak mau melakukan hal yang tidak kita inginkan. Ini juga bisa menjadi sumber kegelapan, sumber kesesatan.
Kemudian yang ketiga ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya mengetahui, dalam kamusnya hanya ada suka atau tidak suka. Kalau kita mengikuti hawa nafsu mengendalikan kita, maka kita hanya melakukan hal yang kita sukai. Dan kita akan menjauhi hal yang tidak kita sukai. Kemudian ada musuh abadi kita, yaitu setan. Setan adalah salah satu sumber kegelapan. Karena dia menghiasi keburukan-keburukan. Dan dia menampilkan yang buruk itu dengan pandangan yang sangat menarik. Dengan bungkus casing yang sangat menawan. Ini sangat menyesatkan bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia yang saat ini kita tempati. Dunia ini kecil, tetapi menipu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbandingan dunia dengan kebahagiaan akhirat tidak lebih dari setetes air yang terbawa di ujung jarum, yang dicelupkan ke dalam lautan. Itulah dunia. Tapi dunia menipu, menjadi sumber kegelapan, menyesatkan, sehingga banyak orang mengejar dunia dan merelakan kebahagiaan surga. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu benar dan karuniakan kepada kami kemauan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang bahaya itu bahaya, yang remeh itu remeh, yang buruk itu buruk. Dan karuniakan kepada kami kemauan dan bimbing kami untuk meninggalkannya. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak berdoa seperti itu, tidak memegang sumber cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an, sunnah, akal kita, hati kita, maka kita dapati hal-hal yang luar biasa di masyarakat kita. Ada orang yang sudah bahagia berkeluarga, kemudian pasangannya rupawan tapi masih selingkuh. Ada orang yang sudah berharta, berjabatan, mempunyai nama yang baik, terkenal, populer, tapi dia berbuat buruk yang menghancurkan itu semuanya. Dan lain sebagainya. Hal-hal yang luar biasa itu hanya terjadi, hanya dilakukan oleh orang yang tidak tahu jalan. Orang yang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak mempunyai persepsi yang benar atas segala sesuatu. Sebuah lubang dilihatnya jalan yang rata. Api dilihatnya sebagai cahaya yang menerangi. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti itu digambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat 22. Afa may yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu jalan yang benar, dia tahu jalan yang lurus, dia tahu jalan yang rata, maka jalannya selamat. Sementara orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia terjungkal-jungkal, terjatuh-jatuh karena dia tidak menapaki jalan yang rata, jalan yang lurus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah orang-orang yang seperti itu, mereka itu diarahkan, dibimbing, didorong oleh hawa nafsu, oleh nafsunya, oleh setan,
oleh syahwatnya, oleh dunianya. Karena itulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rayakan pada kesempatan hari ini kemenangan kita. Karena selama bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, kita menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya hidup kita. Kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah dengan Al-Qur'an. Berubah dari mulai cara pandang kita, dari perasaan kita, dari persepsi kita, dari hal yang sifatnya adalah kebatinan, fikiran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengubah semua itu dengan Al-Qur'an, insya Allah hidup kita akan semakin lurus, hidup kita akan semakin bahagia, karena Al-Qur'an pasti akan menunjukkan kita jalan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu semua jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan kapanpun, di bulan apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala khususkan di bulan Ramadan kita mendapatkan cahaya yang demikian terangnya. Sehingga harapan kita di ba'da Ramadan jauh lebih baik daripada versi kita sebelum Ramadan. Karena apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah hidayah untuk orang bertakwa. Sementara Ramadan seluruh ibadahnya adalah membuat kita bertakwa. Membuat kita menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga dengan interaksi kita dalam tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian hataman-hataman pribadi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sholat tarawih yang panjang, tahajud yang panjang, iktikaf berduaan hanya dengan Al-Quran. Setelah bulan Ramadan, kita harapkan yang tadi merupakan sumber-sumber kegelapan, itu tidak lagi akan mencelakakan kita. Jiwa kita, nafsu kita menjadi suci. Qad aflaha man zakkaha. Jiwa yang suci akan senang dengan segala sesuatu yang suci. Segala sesuatu kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Tidak menentang apapun yang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syahwat kita tidak lagi menggebu-gebu. Karena syahwat kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa survive, agar kita bisa mempertahankan hidup kita. Cinta dunia itu baik agar kita mau bekerja, batasannya adalah halal dan haram. Cinta lawan jenis itu baik agar kita melanjutkan generasi, tapi batasannya adalah pernikahan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu kita, bahkan yang 99% hawa nafsu itu pasti buruk. Hawa nafsu kita pada bulan Ramadan akan semakin dekat dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum hawa nafsunya sesuai dengan yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh kita yaitu setan. Bagi orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, bertakwa dan mengambil hidayah dari Al-Quran, setan tidak lagi bisa mendekatinya. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Begitu setan ingin
mencelakakan kita, baru saja mendekat, baru saja muqaddimah. Orang yang bertakwa langsung tersadar. Orang bertakwa langsung melihat mana yang benar, mana yang salah. Semuanya menjadi terang benderang. Dan yang terakhir, kehidupan dunia kita. Dunia bisa kita lihat apa adanya. Karena keimanan kita demikian kuatnya kepada akhirat. Karena di bulan Ramadan kita bisa melihat betapa surga, kenikmatan-kenikmatannya yang Allah sediakan untuk kita demikian besarnya. Dunia menjadi besar kalau iman kita kepada surga itu melemah. Sementara dunia akan kita lihat apa adanya kalau keimanan kita dengan surga itu menjadi kuat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.